Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meira Delia Puspita NPM 205060049, Septi Amelia Habibah dengan NPM 205060050, Nurul Aini Handayani dengan NPM 205060053, Pradiska Galuh Andira dengan NPM 205060057, Gina Zakiyah Khairunisa dengan NPM 205060066, dan saya sendiri Vina Fajriani Latifah dengan NPM 205060079. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang situasi pendidikan. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Gina Zakiyah Khairunisa dengan NPM 205060066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan antara sesama akan membentuk situasi yang disebut dengan pergaulan. Kalau yang berhubungan tersebut antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa, dalam pedagogik kedua situasi tersebut dibedakan dengan tegas. Nah, yang pertama, situasi pergaulan jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, untuk keuntungan orang dewasa, tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan umum, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermedier. Selanjutnya, yang kedua yaitu situasi pendidikan, berlangsung dalam situasi pergaulan. Situasi pergaulan merupakan ladang subur bagi terjadinya situasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Septi Amelia Habibah dengan NPM 205060050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh pendidik terhadap peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan untuk mendidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Dengan kata lain, situasi pergaulan memiliki suatu yang berpotensi untuk dijadikan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perubahan ataupun situasi yang dengan sengaja diadakan atau dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi peserta didik secara pedagogis atau edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempelajari tentang situasi pendidikan. Sebelum mulai ke materinya, kita menonton dulu videonya. Halo semuanya, saya Abes Saputra, kembali dengan konten pertama Movie Storyline di tahun 2021. Kali ini, yang akan saya ceritakan pada kalian adalah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, dirilis tahun 2007 yang judulnya Freedom Writers. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang guru bernama Erin yang akan mengajar di sebuah SMA di tahun 1994. Ini adalah tahun pertama bagi Erin untuk mengajar sebagai seorang guru. Karena ini pertama kalinya, udah wajar kalau Erin akan menyiapkan segala sesuatunya sesempurna mungkin. Di hari pertamanya, Erin benar-benar semangat untuk memulai karirnya sebagai seorang guru. Erin akan mengajar di ruang 203. Berbeda dengan ruang kelas lain, penampakan kelas ini sedikit agak enggak teratur. Kerai jendela rusak, bangku dan meja pun penuh dengan coretan. Ketika bel berbunyi, Erin pun bersiap-siap menyambut para murid barunya yang gak ada satupun menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Para siswa ini sangat gak menghargai Erin yang ada di depan. Bahkan beberapa dari mereka sengaja memutar kursi seakan-akan gak ada guru di depan mereka. Karena ini pertama kali, Erin pun mencoba beradaptasi dan mengabsen mereka satu persatu.
Erin punya murid yang berasal dari beragam ras, ada kulit hitam, Latin, dan Asia, sehingga iklim di ruangan itu sangat dingin dan kaku. Bahkan pelajaran belum dimulai aja, seorang murid bernama Jamal dan Andre hampir berkelahi di kelas yang membuat kelas menjadi kacau. Di sekolah ini para murid dikelompokkan berdasarkan nilainya, dan kelas ini adalah kelas paling buruk yang diisi oleh anak-anak dengan nilai yang paling rendah. Suasana kelas yang kacau balau begini juga dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi 2 tahun lalu, yaitu di tahun 1992, di mana kekerasan antar geng dan konflik rasis memuncak di Amerika. Karena ini kisah nyata, akan saya ceritakan ke kalian. Di tahun 1992, beberapa kota di Amerika pernah menjadi wilayah perang bagi gangster dan juga perang antara ras. Orang kulit putih mempertahankan wilayah mereka, orang kulit hitam melakukan perlawanan, orang Asia ikut bertahan di tengah kekacauan yang semua itu cuma untuk membuktikan siapa yang pantas tinggal di Amerika, dan ini benar-benar pernah terjadi di negara superpower ini. Karena itulah, walaupun konflik udah berkurang, tapi suasana peperangan masih terbawa, gak terkecuali di dalam kelas yang diajar oleh Erin ini. Di lingkungan sekolah aja, mereka berkumpul sesuai dengan kubu mereka masing-masing tergantung pada ras atau suku mereka. Di luar sekolah, anak-anak remaja ini masih sering berperang karena perebutan wilayah. Mereka bisa saling bunuh karena ras mereka, kebanggaan, dan rasa hormat. Karena hari pertama yang berat itu, guru-guru pun berkata pada Erin bahwa nantinya para murid bandel ini juga akan berhenti membuat masalah karena mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi Erin optimis mereka akan mengantri masuk ke kelasnya kalau saya melakukan tugas saya sebagai guru, kata Erin. Di hari lainnya ketika mengajar, Erin dihadapkan dengan situasi konflik ras yang dibawa-bawa hingga di sekolah. Mereka baku hantam di tengah-tengah halaman sekolah yang membuat sekolah diistirahatkan pada hari itu. Sekolah pada tahun itu benar-benar seperti mimpi buruk. Di satu sisi mereka harus menempuh pendidikan, di satu sisi lingkungan tempat mereka belajar adalah medan perang. Erin mesti menghadapi kelakuan mereka yang sering gak ada akhlak. Cara bercanda Erin pun sering dianggap garing padahal dia hanya ingin suasana kelasnya gak tegang. Bahkan dirinya pun sering dianggap lelucon oleh anak muridnya. Erin harus menghadapi situasi ini setiap hari. Kadang hanya sedikit yang hadir, ada yang bolos di tengah-tengah jam sekolah, bahkan berkelahi di tengah-tengah pelajaran. Di suatu malam, di sebuah supermarket, ketika Cindy dan geng Asianya berbelanja di sana, di saat yang bersamaan juga, Eva datang untuk membeli cemilan. Paco, temannya Eva, melihat salah satu orang kulit hitam bernama Green Rice yang menghajarnya di sekolah, tampak sendirian di supermarket itu. Jadi ketika Green Rice keluar, Paco dari mobil udah siap mau nembakin peluru ke arah anak ini. Tapi karena berhasil menghindar, peluru tadi salah sasaran dan mengenai salah satu orang Asia. Tapi karena Eva melindungi sukunya sendiri, dia pun memberi kesaksian palsu yang membuat Green Rice ditangkap sebagai pelaku penembakan orang Asia di supermarket. Karena kasus pembunuhan ini melibatkan siswa sekolah, para guru pun membicarakan hal ini sebagai masalah yang serius. Di kelas, ketika Erin mengajar seperti biasa, para murid ini kembali berulah. Seorang anak bernama Tito menggambar karikatur anak berkulit hitam yang bernama Jamal dengan bibir yang sangat besar. Jamal pun menjadi bahan tertawaan teman satu kelas. Erin sangat kesal dengan kejadian itu. Gak bisa membiarkan hal itu terjadi, Erin pun berusaha memperbaiki kesalahpahaman cara berpikir mereka tentang ras yang satu dan ras yang lainnya. Erin berkata bahwa mereka semua itu cuma anggota geng amatiran kalau dibandingkan dengan bangsa Nazi yang membantai bangsa Yahudi dan orang kulit hitam karena menganggap mereka adalah spesies terendah dari manusia. Lagi serius nerangin soal kekejaman bangsa Nazi, Eva, salah satu muridnya, memotong pembicaraan Erin dan berkata kalau Erin gak tahu apa-apa tentang sakit yang ras mereka alami. Eva pun terang-terangan bilang kalau dia membenci orang kulit putih karena pengalaman-pengalaman pahit yang dia dan keluarganya alami. Eva juga bilang dia benci Erin karena Erin orang kulit putih walaupun dia belum kenal Erin secara personal. Markus juga menyuruh Erin untuk berhenti seakan-akan Erin memahami keadaan murid-muridnya. Markus juga bilang, kami beruntung bisa mencapai usia 18 tahun karena kami saat ini lagi berperang. Kami nggak takut mati untuk melindungi diri kami sendiri. Setidaknya, kami mati untuk kaum kami sendiri. Mati dengan rasa hormat. Mati sebagai seorang pejuang, kata Markus berapi-api. Jadi kalau kau mati, kau akan terhormat. Gitu yang kalian pikir, kata Erin. Ketika kalian mati, kalian akan membusuk di tanah. Orang-orang akan terus hidup. Mereka akan melupakan semua tentang kalian.
Ketika kalian membusuk, udah nggak penting lagi kalian gangster sejati atau bukan, dan nggak ada seorang pun yang akan mengingat kalian, karena yang kalian semua tinggalkan di dunia ini cuman kekerasan dan kebencian, kata Erin yang membuat semua anak-anak ini terdiam. Tito pun mengangkat tangannya dan bertanya tentang Nazi yang di awal tadi Erin ceritakan. Erin pun bertanya kepada semua muridnya, siapa lagi yang ingin diterangkan tentang bangsa Nazi? Mereka pun semua angkat tangan, tapi bel keburu berbunyi, kelas pun bubar. Erin pun mulai berpikir topik pelajaran yang bisa diajarkan untuk para muridnya. Dia pun menemui Margaret. Erin ingin memberikan anak muridnya buku bacaan yang ada di bagian persediaan. Namun Margaret nggak mengizinkan itu karena kemampuan baca murid ruang 203 masih di bawah rata-rata. Mereka hanya akan merusak buku itu, bahkan mencoret-coretnya. Sekolah nggak punya anggaran untuk membeli buku baru setiap tahun. Erin agak kesal mendengar hal tersebut, karena sekolah lebih memilih membiarkan buku itu tetap bagus tapi nggak dibaca, daripada dipinjamkan ke murid-muridnya. Erin pun nggak menyerah. Dia pergi ke guru lain untuk mencari backup dalam mengubah keputusan Margaret. Dia pun menceritakan kejadian tadi. Tapi sayangnya, Erin juga mendapatkan ejekan bahwa anak-anak di kelasnya pantas mendapatkan hal tersebut. Guru ini bahkan menyalahkan kehadiran dari anak-anak itu yang membuat akreditasi sekolah mereka menurun dan menyalahkan pemerintah karena udah membuat program integrasi yang memasukkan mereka ke sekolah itu. Guru ini juga menyuruh Erin untuk berhenti menyemangati mereka karena Erin dianggap nggak tahu apa-apa tentang anak muridnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Erin nggak bisa berkata apa-apa lagi dan memilih untuk pergi. Sakit sekali rasanya melihat kenyataan ketika ingin merubah keadaan menjadi lebih baik, tapi nggak mendapatkan dukungan dari pihak internal. Walaupun nggak mendapatkan dukungan dari para guru, Erin nggak menyerah. Dia mendapatkan ide untuk menyatukan persepsi bahwa konflik nggak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Jadi dia mengajak para anak muridnya untuk bermain game garis. Peraturan game ini sederhana. Erin akan mengajukan pertanyaan, bila pertanyaan itu cocok buat mereka, silakan maju ke depan dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya. Game pun dimulai. Dan Erin mulai mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan hiburan, semisal tentang album musik dan film, sampai ke pertanyaan serius tentang kehidupan mereka. Suasana bermain yang tadinya penuh dengan tawa, berubah menjadi tenang ketika Erin bertanya tentang siapa di antara murid-muridnya yang kehilangan teman akibat kekerasan antar geng. Hampir semua murid-murid itu maju, bahkan beberapa dari mereka tetap digaris jika mereka kehilangan 4 atau lebih dari teman mereka akibat perang antar geng. Erin pun lalu menyuruh mereka menyebutkan nama-nama teman mereka yang udah meninggal untuk memberikan rasa hormat. Wherever you are, just speak their name. Setelah selesai bermain game, Erin memberikan sebuah buku jurnal harian kepada murid-muridnya. Erin menyuruh mereka menulis kisah tentang mereka sendiri karena penting bagi mereka untuk menceritakan permasalahan mereka, bahkan pada diri mereka sendiri. Erin membebaskan mereka untuk menulis apapun di buku itu. Jurnal itu nggak akan dinilai dan nggak akan dibaca, kecuali mereka memberikan Erin izin untuk membacanya. Untuk itulah, Erin menyediakan sebuah lemari untuk siapapun yang ingin buku jurnal hariannya dibaca, silakan diletakkan di lemari tersebut. Di rumah, Erin pun sangat bersemangat menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada suaminya. Dan Erin gak sabar untuk memberitahu perkembangan para muridnya di pertemuan guru dan orang tua nanti. Namun sayang, ketika hari itu tiba, gak ada satupun orang tua dari murid-muridnya yang datang, berbeda dengan kelas unggulan yang dihadiri oleh semua orang tua murid. Saat akan meninggalkan kelas, Erin teringat akan buku jurnal yang dia berikan kepada muridnya. Ketika dia memeriksa lemari, dia kaget ternyata semua murid-muridnya meninggalkan buku jurnal mereka untuk dibaca. Lewat buku jurnal itu, Erin pun mulai membaca kisah hidup anak muridnya. Contohnya Eva. Dari kecil, dia udah diajari untuk bertahan di tengah-tengah opini yang berkata kalau ras mereka lebih rendah daripada orang kulit putih, yang menyatakan kalau mereka nggak sebanding. Eva kecil pun pernah menyaksikan salah satu dari mereka ditembak di tengah jalan. Bahkan ayahnya ditangkap oleh polisi walaupun gak bersalah. Polisi menganggap ras mereka adalah gangster. Beda cerita dengan Brandy. Dia dan saudaranya sering melihat ibunya dipukuli ayahnya. Bahkan dirinya pun sering mendapatkan sabetan sabuk di punggung dan di kaki. Mereka pun pernah tidur di trotoar karena gak bisa membayar uang sewa. Lain halnya dengan Marcus. Ketika dia masih kecil, sahabatnya pernah membawa pistol untuk dipamerkan.
Namun senjata nggak sengaja tertembak yang membuat temannya tewas karena senjatanya sendiri. Yang Markus kecil lakukan hanya duduk di sana, menunggu polisi datang, tapi yang Markus rasakan, para polisi itu seakan hanya melihat sebujur mayat, pistol, dan orang negro. Markus kecil pun dibawa ke tahanan khusus untuk anak-anak dan tumbuh remaja sampai dia bebas. Dari buku jurnal tersebut, Erin akhirnya dapat memahami apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak-anak muridnya dan apa yang harus Erin berikan kepada mereka untuk mengubah kehidupan mereka yang dari kecil udah menghadapi konflik antar ras. Erin pun meminta pendapat ayahnya mengenai isi dari buku jurnal itu. Erin gak menyangka kalau anak muridnya yang dia ajarkan mempunyai kehidupan yang keras. Ayahnya mengingatkan, apa yang terjadi di luar ruang kelas bukanlah tanggung jawab Erin. Jika kau gak tahan dengan kerjaan ini, cari aja kerjaan lain, kata ayahnya. Mendengarkan perkataan ayahnya, Erin pun mendapatkan ide. Walaupun gak mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, dia mencoba kerja sambilan di sebuah departemen store dan juga penjaga pintu sebuah hotel untuk mencari uang tambahan. Sebuah ide yang mendapatkan pertentangan dari suaminya. Bagaimana mungkin Erin menjalankan 3 pekerjaan? Tapi Erin berjanji itu hanya untuk sementara sampai dia akhirnya mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Erin bekerja mencari uang tambahan hanya untuk membelikan anak muridnya buku yang gak sekolah berikan untuk mereka. Bahkan Erin merencanakan studi tour untuk menambah wawasan mereka tentang dampak buruk peperangan. Karena lagi-lagi sekolah nggak mungkin mendukung rencana Erin untuk anak-anak bandel ini, Erin pergi ke dinas pendidikan untuk meminta dukungan langsung dari pejabat yang berwenang. Namun pihak dinas pendidikan bilang mereka nggak mungkin mencampuri kebijakan internal sekolah. Tapi Erin menceritakan kalau Margaret nggak memberi dukungan, begitu juga dengan kepala sekolah. Apa gunanya kita memberitahu para murid, pergilah ke sekolah, dapatkan pendidikan. Tapi kita malah bilang, ya mereka nggak bisa belajar, jadi kita jangan sia-siakan sumber daya sekolah, kata Erin. Dirinya cuma mau anak muridnya memperluas pemikiran tentang apa yang ada di luaran sana. Tapi, walaupun dinas pendidikan menyetujui rencanamu, pihak sekolah pasti nggak menyetujui karena nggak sesuai dengan anggaran sekolah, kata kepala dinas. Saya akan mengumpulkan dana sendiri. Yang saya perlukan hanyalah dukungan, supaya nggak ada lagi larangan dari pihak sekolah, kata Erin bersikeras. Akhirnya, dia mendapatkan persetujuan dari pihak dinas pendidikan untuk melaksanakan studi tour buat anak muridnya yang ternyata itu membuat kesal Margaret. Tapi Erin gak peduli akan hal itu. Sementara itu, cerita lain datang dari Eva. Dia mendapatkan tekanan dari ayahnya yang berada di penjara untuk selalu membela bangsa mereka, apapun yang terjadi. Sebenarnya, Eva sendiri capek dengan kehidupan ini. Bahkan dia memberikan ayahnya buku yang diberikan Erin di sekolah tentang peperangan antar geng, tapi ayahnya malah nggak mementingkan hal itu. Di awal semester kedua, Erin pergi membawa anak muridnya ke sebuah museum, di mana di sana mereka belajar dan melihat dokumentasi dari korban-korban akibat peperangan. Mereka melihat sebuah perang gak lain hanya akan menghasilkan kesengsaraan dan kematian. Untuk mengajarkan mereka, Erin pun sampai mengundang semua muridnya untuk pergi ke hotel tempat dia bekerja, makan malam di restoran tersebut dan bertemu langsung dengan korban kekerasan tentara Nazi yang masih hidup untuk mendengarkan cerita pengalaman mereka. Pengalaman malam itu benar-benar mengubah cara pandang para murid ini, bahwa perang untuk membuktikan suku atau ras siapa yang paling terbaik itu nggak ada gunanya. Bahwa perbedaan harusnya bisa mempersatukan mereka, bukan memecah belah. Mereka pun mulai terbuka satu sama lain. Kulit hitam, kulit putih, orang Asia, orang Amerika, untuk murid di ruang 203 sekarang udah setara. Untuk merayakan perubahan ini, Erin mengadakan sebuah pesta kecil dengan bersulang dan membagikan buku baru buat mereka. Erin berkata, mulai saat ini, jika ada yang bilang kalau kalian gak bisa, abaikan. Kalau ada yang bilang kalian gak akan pernah berubah menjadi lebih baik, abaikan. Tinggalkan pribadi kalian yang kemarin, sekarang kalian buka lembaran baru. Satu persatu mereka maju ke depan dan bersulang untuk diri mereka sendiri. Berbicara dengan berani tentang meninggalkan masa lalu mereka dan berharap lebih baik untuk masa depan. Di kelas ini, mereka pun udah punya ikatan emosional satu sama lain dan menghilangkan konflik di antara mereka. Suasana kelas sekarang pun menjadi hangat. Salah satu buku yang Erin berikan kepada mereka adalah buku The Diary of Anne Frank. Anne Frank adalah orang Yahudi yang bersembunyi dari tentara Nazi. Ketika dalam persembunyiannya, dia menuliskan sebuah diary. Erin menganggap buku itu sangat relate dengan kehidupan yang mereka lalui selama ini. Salah satu murid yang tertarik dengan kisah Anne Frank adalah Eva. Dia sempat kesal karena di akhir buku itu, Anne Frank tetap tertangkap dari persembunyiannya. Namun Markus bilang kalau Anne Frank gak mati, karena cerita hidupnya ditulis di dalam sebuah buku. Buku yang memahami keadaanku saat itu, kata Markus.
Bahkan Markus mengagumi sosok Mipgis yang membantu menyembunyikan Anne Frank dan membaca lebih banyak tentang sosok Mipgis di perpustakaan. Erin jadi mendapatkan ide baru, dia mengubah tugas mencatat tentang buku Diary of Anne Frank menjadi tugas menulis surat kepada Mipgis, perempuan yang membantu menyembunyikan Anne Frank. Erin membebaskan mereka menulis apapun kepada Mipgis. Mereka pun antusias dan menyuruh Erin untuk mendatangkan langsung Mipgis ke sekolah seperti yang Erin lakukan di hotel. Menurut Erin itu nggak mungkin, karena Mipgis berada di negara Belanda dan udah lansia. Pasti mahal banget buat mendatangkannya ke Amerika, kata Erin. Kita bisa melakukan penggalangan dana, kata Andre. Bahkan Markus merequest akan jadi pengawal pribadi Mipgis kalau dia jadi datang ke sekolah. Melihat semangat mereka tentang rencana mendatangkan Mipgis, Erin pun semangat. Banyak pihak yang membantu mereka melakukan penggalangan dana. Bahkan kegiatan mereka sering diliput di koran. Tentu aja membuat pihak sekolah, khususnya Margaret, yang mengalutkan hal ini. Singkat cerita, setelah surat mereka dikirim ke Mipgis dan penggalangan dana selesai, Mipgis pun dijadwalkan akan hadir ke sekolah mereka. Sebelumnya, rencana ini mustahil dilakukan. Tapi dengan semangat anak-anak ini dan juga Erin, Mipgis akhirnya tiba di sekolah, menceritakan kisahnya ketika dia menyembunyikan seorang anak Yahudi bernama Anne Frank. Di masa itu, seseorang akan dibunuh kalau kedapatan menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Untungnya, Mipgis dilepaskan oleh tentara Nazi karena mereka mengenali aksen bicaranya. Markus pun berdiri dan bilang, "Saya nggak punya pahlawan sebelumnya. Sekarang, Anda adalah pahlawan saya," kata Markus. Mipgis pun bilang bahwa dia bukan pahlawan. "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan karena hal ini benar untuk dilakukan. Itu aja. Kita memang orang biasa, murid biasa, ibu rumah tangga biasa, atau pegawai biasa. Tapi kita bisa dengan cara sederhana kita sendiri, menyalakan lampu kecil di ruang yang gelap. Saya udah baca semua surat kalian. Menurutku, kalian adalah pahlawan. Wajah kalian terukir di dalam hatiku." Pesan yang dalam banget dari Mipgis buat para murid ini. Di lain cerita, Markus pulang ke rumahnya setelah diusir oleh ibunya karena bergabung dengan gangster. Markus bilang ke ibunya bahwa dia tidak ingin di jalanan lagi. Dia ingin berubah, tapi dia nggak bisa melakukannya sendiri. Ibunya pun menerima Markus kembali di rumah. Sedangkan Eva yang menjadi saksi kunci di persidangan kasus penembakan di supermarket, bergulut dengan hatinya sendiri antara mengatakan kebenaran atau memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan rasnya sendiri. Di kesaksian itu pun Eva memilih untuk berbicara benar dan mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan Grand Rice yang menembakkan pistol. Akibatnya, Eva dianggap sebagai pengkhianat rasnya sendiri. Untungnya karena ayahnya orang yang berpengaruh, dia nggak dibunuh. Eva pun curhat ke Erin apa yang terjadi. Sedih memang, tapi karena itu dia mendapatkan respect dari Cindy. Karena udah memberikan keadilan atas kematian temannya di supermarket. Dengan tetap bekerja di departemen store dan di hotel, Erin bisa menjadi guru untuk muridnya. Usaha Erin bisa terbilang sukses karena udah menghadirkan perubahan untuk anak-anak berandal ini supaya punya kehidupan masa depan yang lebih baik. Namun, kesuksesan itu ternyata berdampak dengan kehidupan rumah tangganya. Ketika pulang ke rumah, dia menyadari kalau suaminya udah mengamasi barang pribadinya. Apa yang dilakukan Erin sangatlah mulia, sangat bagus, dan suaminya bangga sama Erin. Namun suaminya cuma mau menjalani hidupnya dan gak merasa keberatan dengan hal ini. Mereka pun bercerai demi kebaikan masing-masing. Di sekolah, Tito bertanya apakah Erin masih akan mengajar mereka di kelas 3 nanti. Erin pun mengabari kalau dia nggak bisa mengajar di kelas 3 karena peraturan sekolah. Guru baru cuman boleh mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Sontak suasana kelas pun jadi ribut karena hal tersebut. Mereka menganggap guru lain belum tentu bisa mengajar mereka seperti yang Erin lakukan. Mereka pun bersikeras supaya Erin tetap mengajar ketika kenaikan kelas nanti. Masalah ini bahkan sampai ke dinas pendidikan. Sayangnya, nggak ada titik temu yang bisa membuat Erin mengajar mereka di kelas 3. Hal ini pun terpaksa disampaikan kepada murid dan lagi-lagi mereka nggak bisa menerima keputusan itu. Tapi Erin mengingatkan mereka bahwa jangan hanya karena gara-gara di kelas nanti yang mengajar guru lain, kalian jadi gagal. Setiap orang di ruangan ini punya kesempatan untuk lulus. Mungkin akan jadi yang pertama di keluarga kalian yang lulus pendidikan SMA. Mungkin akan jadi orang pertama di keluarga kalian yang masuk ke perguruan tinggi. Dan itu, kalian yang akan lakukan, bukan saya, kata Erin. Sebelum mereka berpisah karena kenaikan kelas, Erin pun mengajak mereka mengerjakan proyek bersama.
Dengan bantuan donatur yang merupakan seorang bisnismen, mereka mendapatkan komputer dan Erin mengajak para muridnya mengetik buku jurnal mereka untuk dibuat menjadi satu buku, seperti buku The Diary of Anne Frank. Menurut Erin, mereka punya sesuatu untuk disampaikan pada orang-orang. Walaupun Erin gak menjanjikan itu akan diterbitkan, tapi paling gak mereka bisa mendapatkan jati diri mereka di luaran sana. Buku itu pun diberi judul The Freedom Writer's Diary. Di lain hari di sekolah, tiba-tiba Margaret menghampiri Erin dan mengabarkan bahwa seseorang dari Dewan Pendidikan ingin bertemu dengan mereka dan juga kepala sekolah terkait masalah kelas yang kemarin. Jadi mereka pun bertemu. Di depan Dewan Pendidikan, masing-masing mengemukakan alasan kenapa harus bertahan dan kenapa harus tidak. Ternyata Dewan Pendidikan tertarik membahas hal ini dikarenakan dia membaca buku The Freedom Writer's Diary yang anak-anak ruang 203 buat. Karena pertimbangan itulah, Erin diberikan wewenang untuk tetap mengajar anak-anak ini karena metode yang digunakan Erin berhasil untuk mereka. Bahkan Erin diberikan hak untuk tetap mengajar mereka di perguruan tinggi. Buku The Freedom Writer's Diary sendiri pun dipublis di tahun 1999. Kemudian Erin dan para muridnya mendirikan sebuah yayasan Freedom Writers yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan anak-anak ruang kelas 203 yang websitenya bisa kalian akses di freedomwritersfoundation.org. Ini bukan tentang mimpi from zero to hero. Kisah ini lebih memperlihatkan bagaimana satu orang yang peduli dengan pendidikan anak-anak yang udah dianggap sampah masyarakat mampu merubah diri menjadi orang yang lebih berguna. Perbedaan dapat melahirkan ide-ide kreatif yang ternyata mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jika kita semua masih sibuk mengurusi perbedaan di antara kita, maka itu nggak akan ada habisnya. Malah membuat kacau dunia yang seharusnya menjadi tempat yang baik untuk ditinggali ini. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka, silakan subscribe dan di-share. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Pada video tersebut itu masuk ke dalam pendidikan berkarakter. Pada video itu masuk ke dalam materi pembahasan tentang jenis-jenis alat pendidikan. Karena di dalam video tersebut menggambarkan tentang perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah pikiran, perasaan bersatu, dan pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Pendidikan karakter yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada suku atau ras yang paling terbaik, bahwa perbedaan harusnya bisa mempersatukan mereka, bukan memecah belah. Kulit putih, kulit hitam, orang Amerika, orang Asia itu semuanya sama dan setara. Tidak ada yang lebih buruk dan tidak ada yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat pendidikan. Jenis alat pendidikan yang pertama yaitu perlindungan. Perlindungan merupakan syarat bagi dasar semua pergaulan, termasuk di dalamnya pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindungi oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidikan yang dapat dilakukan berupa pemerintah, membiarkan, menghalangi, atau melarang, menciptakan dan memelihara tata tertib. Orang dewasa atau orang tua maupun guru dalam menjaga anak selalu memperhatikannya. Anak dilindunginya pada latar jasmaniah, rohaniah dengan membatasi diri dari perbuatan, kelakuan, dan ucapan. Dan menjaga anak tersebut agar jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Dalam situasi pendidikan ini, bisa muncul alat-alat pendidikan berupa membuat supaya mengalami, membiarkan supaya menyelidiki, menghalangi atau melarang, memerintahkan, menciptakan, dan mempertahankan tata tertib dan peraturan. Misalnya, seperti tidur siang harus pada waktunya. Kalau makan apa yang ada di dalam piring, harus dihabiskan. Yang kedua, kesepahaman. Kesepahaman timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh bagi anak didik, dan sebaliknya pula. Didasari atau tidak, anak akan mencoba dan meniru perbuatan pendidik. Seandainya anak ini ingin mencontoh perbuatan pendidik, berarti hal ini menunjukkan bahwa anak telah memahami perbuatan pendidik sebagai orang dewasa. Dengan kesepahaman ini, terjadilah interaksi pendidikan antara anak pendidik,
sehingga orang dewasa dan anak dapat berbuat bersama-sama. Dalam hal ini, pendidik termasuk guru, tidak hanya menyampaikan atau mengajarkan kebaikan, melainkan juga harus memberikan teladan. Anak meniru perbuatan pendidik karena ia berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan pendidik, yang menjelaskan, menunjukkan, dan memberi tugas. 3. Kesamaan arah dalam pemikiran dan perbuatan. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik tersebut. Jadi, kesamaan arah ini terjadi antara pembuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Kesamaan arah telah melampaui kesepahaman, karena dalam hal ini anak didik berbuat atau bertindak sesuai dengan kata hati dan kehendaknya. Anak diikutsertakan dalam kehidupan orang dewasa dengan memberikan kesempatan kepadanya turut bertanggung jawab agar anak-anak mau turut memikul tanggung jawab. Dalam hal-hal tertentu, anak dapat diberikan tanggung jawab penuh. Anak mengamati berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Dalam hubungan ini perlu diadakannya perencanaan bersama, dikemukakan maksud dan tujuan kegiatan, diadakan perjanjian, anak diingatkan pada tanggung jawabnya dan pada janjinya. Dari pihak anak dituntut kedisiplinan pada peraturan dan janjinya. Yang keempat, perasaan bersatu. Perasaan bersatu ini timbul karena adanya interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik, yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua belah pihak. Anak yang sudah terbiasa dalam suasana perasaan bersatu ini akan memperoleh pengalaman dasar tentang corak hidup bersama maupun hidup bermasyarakat, untuk saling mengisi, mempercayai, setia, dan jujur. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu ini dapat berupa nasihat, memperingatkan, menegur, dan dapat juga melaksanakan hukuman. Yang terakhir, pendidikan kepentingan sendiri. Pendidikan kepentingan sendiri berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri, dan ia akan bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab yang penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas dan hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari terhadap kepentingan si anak untuk membentuk diri sendiri, dan anak menyadari terhadap kepentingan tersebut. Memberi kebebasan kepada anak didik merupakan alat pendidikan yang terakhir, karena anak didik harus bertanggung jawab, harus berdiri sendiri, dan bebas untuk memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kata hatinya. Dan disinilah ia memilih pendidikan dalam taraf penyadarannya. Jadi, alat pendidikan ini diberikan kepada anak pada tahap akhir dari pendidikan, di mana anak akan mencapai kedewasaannya. Komponen-komponen pendidikan. Kualitas pendidikan yang terjadi di dalam situasi pendidikan itu ditentukan oleh kualitas komponen-komponen itu masing-masing dan kualitas interaksi komponen tersebut. Berikut komponen-komponennya. Yang pertama, peserta didik adalah manusia yang sepenuhnya memiliki harkat dan martabat manusia dengan segenap kandungannya. Peserta didik dengan harkat dan martabatnya ini berhak hidup dan mengembangkan diri melalui pendidikan. Yang kedua, pendidik adalah manusia yang memiliki kualifikasi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang pendidik adalah mereka yang mampu tidak saja memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi menggunakan kompetensi tersebut untuk mengubah tingkah laku peserta didik agar memiliki akhlak dan sikap berkarakter yang baik. Yang ketiga, tujuan pendidik pada dasarnya adalah untuk menjadikan manusia yang baik, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan lebih mengarah pada pembentukan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang keempat, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dijalani oleh peserta didik dalam upaya mencapai tujuan.
Pendidikan di satu sisi dan di sisi lain merupakan kegiatan yang diupayakan oleh pendidik agar kegiatan tersebut berlangsung untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi mencapai tujuan pendidikan oleh peserta didik. Yang selanjutnya akan menampilkan sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi. Halo, saya Abesa Putra. Di video ini saya mau menceritakan alur cerita yang mungkin gak asing lagi buat kalian. Sebuah film Indonesia, judulnya Laskar Pelangi. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film ini bercerita tentang pendidikan di Pulau Belitung di tahun 1974, di mana ketika itu pulau ini punya potensi timah yang luar biasa, sehingga masyarakat mayoritas bekerja sebagai kuli di pertambangan timah. Adalah Ikal, anak dari seorang bapak yang bekerja di penambangan timah. Pagi itu adalah hari Ikal akan didaftarkan ke sekolah. Dengan menggunakan sepeda, ayahnya membawa Ikal untuk didaftarkan ke sekolah. Pada waktu itu, sekolah dianggap gak ada gunanya. Percuma sekolah kalau akhirnya jadi kuli juga, kata orang-orang. Apalagi keadaan di mana Ikal akan bersekolah, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sekolah SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di wilayah itu. Jadi seorang guru bernama Bu Muslimah bersama Pak Harfan berniat untuk menghidupkan lagi sekolah itu demi menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Sebenarnya, selain SD ini ada sekolah lain. Sekolah swasta bernama SD PN Timah yang merupakan sekolah untuk orang-orang menengah ke atas, dengan kondisi yang ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah. Sayangnya, supaya SD Muhammadiyah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, pemilik sekolah pusat memberikan syarat minimal harus ada 10 murid baru yang mendaftar. Dan pada pagi hari itu, Bu Muslimah dan Pak Harfan sudah mendapatkan 9 calon murid yang akan bersekolah di sana. Kurang 1 orang lagi. Namun, sudah mau tengah hari, gak ada lagi yang datang ke sekolah. Pak Harfan dengan berat hati memberitahukan bahwa para orang tua mesti menerima dengan lapang dada atas kondisi ini. Bu Muslimah pun gak menyerah. Dia berkata akan keluar untuk mencari 1 orang murid lagi. Ketika akan pergi, dari kejauhan ada seorang anak yang sangat istimewa berlari menuju ke sekolah. Karena kehadirannya, genap sudah syarat jumlah murid dan anak-anak miskin ini bisa bersekolah di SD itu. 5 tahun pun berlalu. Anak-anak ini tumbuh bersama dan menjalani pendidikan dengan diajar oleh Bu Muslimah, Pak Harfan, dan Pak Bakri. Walau kondisi sekolah seperti ini, para guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Salah satu murid terpandai di sekolah ini adalah Lintang. Dia adalah anak dari seorang nelayan dan tinggal di daerah pesisir pantai. Walau jarak rumah ke sekolah sangat jauh, Lintang tetap semangat menuntut ilmu. Walaupun itu harus dengan mengayuh sepeda berkilo-kilometer jauhnya dan juga harus menunggu buaya muara lewat karena itu satu-satunya jalur untuk pergi ke sekolah. Kondisi sekolah ini memang memprihatinkan. Suatu hari, ketika hujan turun dengan lebatnya, mereka jadi nggak bisa belajar karena harus mengamankan meja dan kursi supaya nggak kena air hujan akibat atap yang bocor. Pak Harfan pun menyuruh Bu Muslimah untuk mengajar mereka semua di luar sekolah. Sementara mereka pergi, Pak Harfan pun membersihkan kelas dan menjemur kapur yang basah. Pak Bakri yang baru datang dan melihat kondisi itu, bukannya membantu, malah memilih pergi dari sana. Sekolah ini pun bahkan butuh ditopang dengan batang pohon supaya dindingnya nggak roboh. Di hari itu, Pak Harfan kedatangan seorang temannya. Temannya heran, kenapa Pak Harfan mempertahankan sekolah itu, walaupun selain dari 10 murid ini, nggak ada lagi adik kelas mereka yang belajar di sana. Padahal, Pak Harfan harus memikirkan gaji guru dan biaya untuk menjalankan sekolah ini. Pak Harfan pun berkata, sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Kecerdasan bukan dilihat dari nilai-nilai, tapi dari hati, kata Pak Harfan. Dengan kondisi yang serba kekurangan ini, gak mengurangi semangat mereka dalam belajar. Walaupun di SD ini hitung-hitungannya menggunakan lidi, sedangkan di SD PN Timah menggunakan kalkulator, mereka bisa dibilang cerdas. Contohnya Lintang. Karena sering membaca potongan-potongan artikel dari koran, dia punya wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan ketika teman-temannya menghitung menggunakan lidi, Lintang udah bisa berhitung menggunakan pikirannya tanpa bantuan alat apapun. Untuk belajar geografi pun,
mereka menggunakan peta Indonesia yang udah robek sana-sini. Bu Muslimah sebenarnya pernah ditawari untuk mengajar di SD PN Timah, tapi dia tolak. Seorang guru bernama Pak Mahmud pernah menanyakan hal itu kepada Bu Muslimah. Apa yang kau cari di sekolah yang hampir roboh itu? Anak-anak yang gak jelas dan gak cerah masa depannya, kata Pak Mahmud. Mendengar bacotan Pak Mahmud, Bu Muslimah pun lebih memilih pergi, meninggalkan Pak Mahmud. Di sekolah, Pak Harfan mengabari kalau untuk pelaksanaan ulangan umum, pihak pengawas sekolah provinsi menyuruh mereka untuk bergabung dengan SD PN Timah. Sesuatu yang sebenarnya memberatkan Bu Muslimah. Pak Harfan juga meminta maaf atas gaji yang tertunda 2 bulan. Bu Muslimah pun berkata pada Pak Harfan, gak masalah dengan uang yang telat karena kebetulan dia dapat rezeki dari menjahit. Di kelas, Bu Muslimah pun menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Mereka sedikit komplain karena kondisi pakaian dan alas kaki mereka yang jelek banget. Apa yang akan dikatakan sama anak-anak SD PN Timah nantinya? Dan benar, mereka jadi pusat perhatian di tengah-tengah kerumunan anak-anak berseragam. Mereka pun mengerjakan ulangan umum di sana, termasuk Harun. Walaupun ketika menjawab soal, Harun hanya menggambar kucing di lembar jawabannya. Setelah ulangan umum, mereka pun berlibur. Namun waktu liburan untuk anak-anak ini bukanlah untuk bersantai. Mereka juga harus bekerja di pasar, menjadi kuli, atau sekedar membawakan barang belanjaan atau bekerja di lokasi pertambangan untuk membantu ekonomi keluarganya. Berbeda dengan anak-anak orang kaya yang waktu liburannya digunakan untuk bermain. Ketika itu, Mahar berkenalan dengan salah satu murid dari sekolah PN Timah yang bernama Flo. Dari dia, Mahar mendapatkan majalah yang bagus untuk dibaca. Hari pun berlalu, semester baru pun dimulai. Ketika itu Pak Harfan memberikan materi di halaman, berbicara tentang keteguhan iman. Salah satu pesan yang kuat dari Pak Harfan untuk anak-anak ini adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kemudian, setelah selesai mengajar, Pak Bakri berbicara dengan Pak Harfan jika dia ditawari mengajar di sekolah lain. Bu Muslimah pun memohon kepada Pak Bakri untuk bertahan sedikit lagi, walaupun kondisi yang mereka hadapi sangatlah berat. Pak Harfan juga meminta Pak Bakri untuk tetap mengajar, paling enggak sampai mereka lulus, karena enggak mungkin Bu Muslimah mengajar semua mata pelajarannya sendirian. Namun Pak Bakri bilang, gak ada lagi orang yang peduli sama sekolah ini. Udah 5 tahun sekolah ini gak bisa buka kelas baru karena orang-orang lebih memilih anak-anak mereka jadi kuli untuk menafkahi keluarga mereka ketimbang sekolah di SD yang mau roboh ini. Mendengar perkataan Pak Bakri, Bu Mus jadi sedih dan meninggalkan ruangan. Pak Arfan pun menyusul Bu Muslimah dan berkata, kita harus semangat dan gak boleh menyerah. Tugas kita adalah meyakini anak-anak ini untuk berani punya cita-cita. Bu Muslimah pun bilang, iya Pak, kita berdua mesti kerja keras lagi, biar orang-orang tahu kalau sekolah ini ada dan pantas dipertahankan. Suatu sore ketika di pasar, ketika berbelanja bahan kain untuk usaha jahitannya, Bu Muslimah ditegur sama guru SD PN Timah. Dia bilang, dia habis membeli kostum baru untuk ikut karnaval di tanggal 17 Agustus nanti. Pertemuan ini memberikan Ibu Muslimah ide. Di sekolah, dia dan Pak Harfan memutuskan untuk ikut serta dalam karnaval pada tahun itu. Karena nilai Mahar selalu tinggi dalam pelajaran kesenian, dia dipilih sebagai ketua kelompok. Pak Harfan pun mengingatkan bahwa sekolah mereka nggak ada dana. Mahar berkata, tenang aja Pak, serahkan aja dengan saya dan alam. Begitu katanya. Suatu hari, mereka melihat sesi latihan SDPN yang akan menampilkan aksi drum band di karnaval nanti. Mereka jadi nggak pede karena melihat ketua kelompok mereka cuman menari-nari di lapangan nggak jelas. Kayak kemasukan hantu dia, kata Lintang. Mahar pun mendapatkan ide untuk ditampilkan dalam karnaval nanti. Mahar dan teman-temannya pun menampilkan sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat yang Mahar lihat di majalah pemberian Flow kepada Mahar. Dengan kostum ala kadarnya dan koreografi tarian yang lucu, mereka pun tampil dengan percaya diri di hadapan banyak orang. Dan dalam lomba karnaval tersebut, mereka mendapatkan juara pertama. Sekolah ini pun mendapatkan lemari yang dikirim dari pusat untuk meletakkan piala mereka. Suatu malam, Flo melarikan diri ke hutan, yang menyebabkan dia dicari oleh banyak orang. Ternyata, Flo lari ke hutan karena dia ingin pindah ke sekolah Muhammadiyah dan permintaan itu pun akhirnya dikabulkan orang tuanya. Kehadiran Flo di sekolah ini memberikan sedikit perubahan pada anak-anak. Mereka cenderung membaca buku yang dibawa Flo di luar ketimbang belajar di kelas. Bu Muslimah pun sampai memarahi mereka karena nilai-nilai mereka yang mengalami penurunan. Pada suatu hari, Ikal memperlihatkan sebuah kotak kepada Lintang dan bertanya tentang gambar yang ada di atas kotak tersebut. Lintang pun menjelaskan bahwa itu adalah Menara Eiffel yang ada di kota Paris, ibu kota Perancis. Di sana banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, para ahli,
seniman, semuanya ada di sana. Banyak orang yang bermimpi bisa ke Paris, kata Lintang. Di lain hari, Ikal berkata pada Lintang dan Mahar, udah 5 tahun kita sekolah, masa cuma itu benda satu-satunya yang berharga di sekolah kita? Kalau iya, pasti Pak Harfan dan Bu Muslimah kecewa, kata Ikal. Lalu tiba-tiba Pak Harfan di sana dan berkata, yang terpenting jangan menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Pesan terakhir Pak Harfan kepada mereka. Ketika sore, Bu Muslimah mendatangi ruangan Pak Harfan dan terlihat Pak Harfan tertidur di mejanya. Ketika akan dibangunkan, ternyata tubuh Pak Harfan udah dingin. Pak Harfan pada sore itu meninggal dunia di sekolah yang selama bertahun-tahun dia perjuangkan untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin seperti Ikal dan teman-temannya. Tentu saja ini menjadi pukulan untuk Bu Muslimah. Berdua dengan Pak Harfan aja udah berat, apalagi kalau sendirian. Pada keesokan paginya, Bu Mus nggak datang ke sekolah, sedangkan anak muridnya menunggu kehadirannya di sana. Berhari-hari mereka datang ke sekolah, tapi Bu Muslimah nggak menampakkan kehadirannya. Sekolah pun jadi sepi, hanya menyisakan Ikal dan Lintang. Ikal pun kesal dan ingin pergi. Sekolah apa ini, nggak ada guru, nggak ada murid. Ini bukan sekolah, kata Ikal. Lalu Lintang pun berkata, aku 4 bersaudara, semuanya perempuan, hanya aku yang laki-laki. Harusnya aku pergi membantu ayahku supaya dapat ikan lebih banyak, tapi dia malah mengirimku ke sekolah ini karena dia ingin aku mengejar cita-cita. Dari sekolah inilah perjalanan itu kita mulai, Kal. Kita harus terus sekolah, kata Lintang. Mereka berdua pun menyusul semua laskar pelangi untuk datang ke sekolah. Sebagai anak yang paling pintar, Lintang memimpin kelas dengan mengajari teman-temannya semua. Dan siang itu, kehadiran Bu Muslimah membuat semuanya bersorak gembira. Lomba cerdas cermat sekecamatan pun dimulai. SD Muhammadiyah berencana juga ikut lomba itu. Jadi dengan beranggotakan Lintang, Ikal, dan Mahar, mereka berlatih untuk memenangkan lomba. Bu Muslimah juga mempersiapkan seragam baru untuk anak-anaknya dengan menjahitnya sendiri di rumah. Saking senangnya mendapatkan baju baru, Lintang pun memamerkannya pada adik-adiknya sambil mengantar ayahnya yang akan pergi melaut. Hari perlombaan pun tiba. Sial buat Lintang, buaya yang biasanya cuma lewat, hari itu malah berjemur di tengah jalan sehingga dia harus menunggu. Di lokasi perlombaan, Bu Muslimah menyuruh Sarah untuk bersiap-siap, jaga-jaga kalau Lintang gak datang. Untungnya, ada bapak-bapak yang mengusir buaya tersebut, sehingga Lintang pun bisa lewat dan datang ke lokasi perlombaan tepat waktu. Perlombaan pun dimulai. Lintang, Ikal, dan Mahar cukup kompetitif dalam menjawab soal dan mencuri skor melawan 2 sekolah lain. Walaupun sempat tertinggal di awal, namun Lintang dengan kemampuan menghitung cepatnya berhasil mencuri skor di soal matematika. Kemampuannya itu berhasil membuat frustasi tim lawan. Ketika memasuki soal terakhir, skor SD PN Timah dan SD Muhammadiyah sama imbang. Artinya, soal terakhir ini adalah soal penentuan untuk menentukan juaranya. Soal terakhir ini adalah soal matematika. Ketika soal selesai dibacakan, Lintang langsung menjawabnya. Tapi menurut MC, jawaban Lintang salah dan poin dikurangi 100. Namun dari bangku penonton, Pak Mahmud menginterupsi dan berkata bahwa hitungannya sama dengan Lintang. Dewan juri pun gak terima dengan Pak Mahmud, seakan-akan dia meragukan Dewan juri. Walaupun Pak Mahmud mengajak untuk menghitung ulang, tapi Dewan juri menolak. Malah ibu ini menuduh Lintang curang karena gak pernah terlihat menghitung. Lintang pun menawarkan diri untuk menjelaskannya di papan tulis dengan hasil yang sama. Melihat itu, Dewan juri pun meminta maaf. SD Muhammadiyah pada hari itu memenangkan kejuaraan lomba cerdas cermat. Setelah selesai, Lintang pun langsung bersepeda pulang ke rumah. Sesampainya di sana, adiknya mengabari kalau ayahnya belum pulang dari melaut. Harusnya pada pagi hari ayahnya udah di rumah. Jadi, setelah hari bersejarah itu, Lintang gak muncul di sekolahnya. Berhari-hari ditunggu tapi gak ada kabar berita dari Lintang. Di suatu pagi, datanglah seorang bapak-bapak ke sekolah, memberikan sebuah surat yang Lintang titipkan untuk Bu Muslimah. Isi suratnya sangat singkat. Ibunda guru, ayahku sudah meninggal. Nanti aku akan ke sekolah untuk berpisah kepada ibu dan teman-teman, kata Lintang di dalam surat. Lintang saat itu udah gak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai anak tertua keluarga pesisir miskin yang udah gak punya ayah dan ibu, haruslah menanggung nafkah keluarganya, ditanggung sepenuhnya oleh anak sekecil Lintang. Pada suatu pagi, Lintang pun datang ke sekolah, berpamitan dengan Bu Muslimah dan semua teman-temannya, seperti yang dia bilang di dalam surat. Beberapa tahun pun berlalu.
Ikal yang udah besar pun kembali ke Belitung dari perantauan. Di sana dia bertemu Lintang. Mereka melepas kangen. Lintang mengajak Ikal untuk melihat anaknya yang lagi bersekolah. Semangat belajar yang dia tularkan kepada teman-temannya kini diberikan juga kepada anaknya. Ikal juga mengabari Lintang bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Ikal akan berangkat ke Paris karena mendapatkan beasiswa. Lintang pun senang mendengarnya karena Ikal berhasil mengejar cita-citanya. Dari sekolah yang awalnya nggak dianggap, dengan mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti, anak-anak miskin ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Beruntunglah kita masih bisa bersekolah dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Sementara banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita di Indonesia saat ini masih belajar dengan fasilitas yang nggak beda dengan film ini. Pesan film ini sangat sederhana. Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin apapun kondisinya. Semangat tuntut ilmu, semangat kejar cita-cita. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe dan di-share. Saya Abe Saputra, to be continue. Dan jangan bosan, jadi orang baik. Pada film Laskar Pelangi tersebut itu masuk ke dalam komponen pendidikan, karena di dalam komponen pendidikan itu harus ada peserta didik, pendidik atau guru, tujuan pendidikan yang ingin dicapai, dan harus ada proses pembelajarannya. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan orang miskin sekalipun berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena pendidikan itu dilihat dari nilai keagamaannya, bukan dari fasilitas sekolahnya. Kecerdasan juga bukan dilihat dari nilai-nilai, tapi dari hati. Semua orang harus menempuh pendidikan setinggi mungkin dengan apapun kondisinya. Semangat menuntut ilmu, semangat untuk mengejar cita-cita. Pesan moral yang dapat kita ambil dari Laskar Pelangi adalah hiduplah dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kesimpulan pada presentasi hari ini adalah situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang istimewa, yaitu pergaulan antara pendidik dan peserta didik. Dalam pergaulan tersebut dilakukan tindakan tertentu dengan sengaja dan sadar, serta memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tindakan tertentu itulah yang disebut dengan alat pendidikan. Dalam alat pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan hukuman. Adapun komponen pendidikan yaitu peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, dan proses pendidikan. Komponen pokok itu, situasi pendidikan ini hendaklah dijalankan dengan seimbang demi kelancaran situasi pendidikan yang terkendali. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua pihak, pendidik dan peserta didik, interaksi keduanya akan mampu dicapai apabila proses pendidikan di sekolah telah dijalankan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung atau melalui forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.